Assalamualaikum. Pernah nggak sih kita masuk masjid mau salat fardu, ternyata imam yang di depan lagi salat sunnah. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul dan jujur bikin bingung. Sah nggak ya salat kita? Yuk kita bedah tuntas jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan sebuah skenario yang kayaknya hampir semua dari kita pernah alami deh. Bayangin, Anda telat datang ke masjid buat sholat Isya. Jemaah utama udah selesai. Terus Anda lihat ada seseorang lagi sholat. Tanpa pikir panjang, Anda langsung takbir, niat jadi makmum. Belakangan baru sadar, ternyata beliau lagi sholat sunnah ba'diyah Isya. Nah loh, gimana tuh nasib sholat fardu kita? Boleh nggak sih sebetulnya kita bermakmum sama dia? Oke, kita nggak akan berlama-lama. Untuk pertanyaan krusial ini jawabannya sebetulnya sangat jelas dan jujur aja melegakan banget. Jawabannya adalah sah betul sekali. Sholat fardu Anda di belakang imam yang sedang sholat sunnah itu sah. Jadi nggak perlu was-was, nggak usah panik, apalagi sampai ngulang sholat. Dan ini bukan pendapat sembarangan ya, landasannya kuat banget. Ini adalah kesepakatan dari jumhur ulama, alias mayoritas besar para ulama. Jadi kita bisa tenang karena praktek ini memang punya dasar yang kokoh. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, loh, kok bisa? Kan niatnya beda banget. Nah, ini dia bagian menariknya. Logikanya ternyata terletak pada sebuah prinsip yang super simple tapi fundamental banget. Jadi begini, inti masalahnya itu di sini. Sebagai makmum, kewajiban kita itu cuma satu, yaitu mengikuti gerakan fisik atau gerakan lahiriah dari si imam. Ikut rukuknya, ikut sujudnya, ikut berdirinya. Soal niat di dalam hati, wah itu urusan masing-masing dengan Allah. Niat imam ya niat imam, niat kita ya niat kita. Selama gerakannya sinkron, ya sudah, jamaahnya terhubung. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu jalur, ada imam yang niatnya sholat sunnah. Di jalur sebelahnya, ada kita sebagai makmum yang niatnya sholat fardu. Nah, kedua jalur niat yang berbeda ini bisa jalan bareng, paralel gitu, tanpa tabrakan dan tanpa saling membatalkan. Keren kan? Terus gimana soal detail niatnya? Apa ada yang perlu diubah atau disesuaikan sama si imam atau makmum? Yuk kita lihat aturannya. Buat si imam, aturannya simpel banget. Kalau tiba-tiba ada orang yang nepuk pundak atau takbir di belakangnya, dia nggak perlu ngapa-ngapain, lanjutin aja sholat sunnahnya kayak biasa sesuai niat awal. Nggak usah ganti niat jadi imam sholat fardu, dan bahkan nggak ada kewajiban sama sekali buat ngasih tahu makmum, saya lagi sholat sunnah loh. Semuanya biarin aja ngalir alami. Oke, jadi kita udah sepakat ya, sholatnya sah. Tapi, tunggu dulu, ada satu detail penting lagi nih yang sering jadi pertanyaan. Gimana soal pahala sholat berjamaahnya? Apakah kita otomatis dapat pahala 27 derajat itu? Nah, ini dia pertanyaan lanjutannya. Kita kan tahu ya, keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa pahalanya. Apakah keutamaan itu juga berlaku di situasi ini? Ternyata, jawabannya itu ada sedikit nuansa, tergantung pada satu faktor kunci. Nah, disinilah kuncinya teman-teman. Perhatikan baik-baik tabel ini. Kalau Anda sebagai makmum tidak tahu kalau si imam lagi sholat sunnah, misalnya Anda tulus mengira dia lagi sholat fardu, maka Anda tetap dapat pahala jamaah. Tapi sebaliknya, kalau Anda dari awal sudah tahu, oh dia lagi sholat sunnah, aku ikut aja. Nah, dalam kondisi ini, Anda tidak dapat pahala jamaahnya, meskipun sholat fardu Anda tetap sah. Tapi, saya mau tegaskan sekali lagi ya, ini poin yang paling penting. Mau Anda tahu atau tidak tahu, mau dapat pahala jamaah atau tidak, yang pasti adalah kewajiban sholat fardu Anda sudah gugur. Sholat Anda sudah sah di mata syariat. Itu yang jadi prioritas utama. Oke, sebelum kita selesai, mari kita rangkum cepat poin-poin paling penting dari pembahasan kita, biar gampang nempel di kepala dan bisa langsung kita praktekkan. Jadi ada 4 hal yang wajib kita ingat. Pertama, sholatnya itu mutlak sah. Titik. Kedua, ini bukan pendapat asal-asalan, tapi pandangan mayoritas ulama, jadi kita bisa percaya. Ketiga, si imam santai aja, nggak perlu ubah niat. Dan yang keempat, soal pahala jamaah buat kita, itu tergantung kita tahu atau nggak kondisi si imam. Simpel kan? Oh iya, dan ada info bonus yang sangat berguna nih. Prinsip yang sama ini ternyata berlaku luas loh. Jadi misalnya ada teman kita lagi sholat duha sendirian atau lagi tahajud, terus kita datang dan pengen ikut berjamaah, itu boleh banget. Sholatnya tetap sah untuk kedua belah pihak. Nah, setelah tahu semua ini, yuk kita ambil waktu sejenak buat merenung. Aturan seperti ini sebetulnya menunjukkan betapa indahnya syariat Islam kan? Begitu fleksibel, penuh kemudahan, dan selalu punya solusi praktis untuk setiap situasi yang kita hadapi sehari-hari. Benar-benar agama yang memudahkan, bukan menyulitkan.